Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Rufa'ul Atfal dan Putri Hilyatul Aulia akan sedikit mempresentasikan tentang prinsip umum ekonomi dalam Islam. Pertama sekali kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu sendiri adalah suatu panduan dalam berkegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Prinsip ekonomi ini adalah suatu usaha yang dibarengi dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Nah, kita akan membahas tentang prinsip ekonomi Islam selanjutnya. Prinsip ekonomi Islam ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip dan aturan-aturan syariat Islam yang harus dipatuhi dalam praktik kegiatan ekonomi. Mulai dari transaksi jual beli, tukar menukar barang, hingga persoalan hutang piutang. Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi Islam, semuanya harus sesuai dengan syariat Islam, dengan menghindari semua hal yang bersifat maisyir, gharar, haram, zalim, ikhtikar, dan riba. Dan menurut beberapa sumber, sistem ekonomi Islam mengandung sifat-sifat baik dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, namun melepas sifat-sifat buruk dari kedua sistem tersebut. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 universal. Pertama tauhid, kedua adil, ketiga nubuwah, keempat khilafah, dan kelima adalah ma'ad. Kelima nilai ini kemudian menjadi sadar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun, teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian keilmuan tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dari cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif ini adalah multi-type ownership, freedom to act, dan social justice. Sekarang kita akan membahas dan mengulik prinsip-prinsip umum ekonomi Islam ini satu persatu. Pertama ada yang namanya prinsip tauhid. Tauhid merupakan pondasi ajaran agama Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain dari Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya sekaligus pemiliknya, termasuk manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Oleh karena itu, Allah adalah pemilik hakiki dan manusia ini hanya diberi amanah untuk memilikinya sementara waktu sebagai ujian bagi mereka. Nah, dalam Islam sendiri, segala sesuatu yang diciptakan itu ada fungsinya. Tidak mungkin diciptakan tanpa ada fungsi. Nah, tujuan diciptakannya manusia adalah bentuk untuk beribadah kepada Allah. Karena itu, segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia, yaitu muamalah, dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada Allah lah manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Kedua, kita akan membahas tentang apa itu prinsip adil. Nah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus bisa memelihara hukum Allah di muka bumi dan menjamin bahwa segala pemakaian sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya kita bisa mendapatkan manfaat dan juga kesejahteraan di dalamnya.
Dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil kepada semua makhluk Allah. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai-nilai ini adalah bahwa perilaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengujar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain dan merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan pasti. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut. Di bidang usaha, apalagi khususnya di bidang usaha meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan. Karena itu, harta itu jangan hanya saja beredar pada orang kaya ataupun ditanam pada diri sendiri, tetapi juga dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Hilyatul Aulia, anggota dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pemaparan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa terdapat 5 prinsip umum ekonomi Islam. Prinsip yang pertama yakni prinsip tauhid, prinsip yang kedua prinsip adil, dan prinsip yang ketiga prinsip nubuah, prinsip yang akan saya jelaskan. Oke, langsung saja. Prinsip nubuah. Karena sifat rohim dan kebijaksanaan Allah, maka manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Oleh karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia. Dan selain itu nabi dan rasul diutus untuk mengajarkan jalan yang benar untuk kembali bertaubat ke asal muasal, yakni segala sesuatu kembali kepada Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model yang harus diteladani oleh manusia agar mendapat keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang sempurna yang untuk diteladani sampai akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Adapun sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya, yakni sifat sidik yang berarti benar dan jujur. Yang kedua sifat amanah yang berarti tanggung jawab, dapat dipercaya, dan kredibilitas. Dan sifat fatona yang berarti kecerdikan, kebijaksanaan, dan intelektualitas. Dan yang terakhir yakni sifat tablik yang berarti komunikasi dan keterbukaan dalam pemasaran. Dan untuk prinsip yang keempat yakni prinsip khilafah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan menjadi khilafah di bumi, yang artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Terdapat sabda Nabi yang berbunyi, setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, atau kepala negara. Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Adapun peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam rangka mencapai tujuan-tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Dan hal ini dapat dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.
Dan prinsip yang terakhir, prinsip yang kelima, yakni prinsip ma'at. Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah ma'at sendiri memiliki arti kembali. Dan kita semua, bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia saja, tetapi terus berlanjut hingga ke alam akhirat. Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. Pembedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, maupun jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang telah dimilikinya dan kewajiban-kewajiban dengan peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Islam pun tidak mengakui adanya kelas sosioekonomik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun prinsip persaudaraan ukhuwah. Kekuatan ekonomi berbeda dengan kekuatan sosiopolitik. Karena apa? Karena adanya fakta bahwa tujuan-tujuan besar dan kebanyakan rincian yang telah ditekankan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan karena dilestarikan metode-metode yang telah digunakan oleh umat muslim sendiri untuk menetapkan hukum mengenai hal-hal rinci yang tidak ditentukan sebelumnya dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kesejahteraan. Oke, jadi kesimpulannya prinsip ekonomi Islam merupakan sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip atau aturan-aturan dalam syariat Islam yang harus dipatuhi dan dipraktikkan dalam kegiatan berekonomi. Dan untuk prinsip umum dari ekonomi Islam itu sendiri terdapat 5 prinsip, yakni prinsip yang pertama prinsip tauhid, yang kedua prinsip adil, yang ketiga prinsip nubuwah, dan yang keempat prinsip khilafah, dan yang terakhir prinsip ma'at. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Bertemu lagi besok siang di kelas ekonomi mikro C1. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.